PHT teknologi itu apa masalahnya? Terlalu mengandalkan ambang ekonomi. Lupa, itu bukunya begitu Pak. Kalau mencapai ambang ekonomi juga harus sudah waktunya disemprot. Nah kalau hamanya itu setiap kali mencapai ambang ekonomi, Anda kan tidak pernah pulang nyemprot terus. Kenapa? Mencapai ambang ekonomi terus. Apa gitu PHT? Bukan. Itu bukan PHT. Ya, bukan itu. Artinya bukan hanya ambang ekonomi sebagai pedoman, ya. Lanjut. Ya, jadi apa bedanya dengan penyambutan bijakan? Seperti ini. Hama yang senantiasa mencapai ambang ekonomi. Anda amati seminggu sekali, pasti mencapai ambang ekonomi. Itu kan berada di atas melewati ambang ekonominya toh. Artinya apa? Apa bedanya dia mati mingguan dengan menyemprot mingguan? Tidak ada bedanya. Berarti ada yang salah dalam pemahaman PHT-nya. Ya, apa yang harusnya bisa Anda lakukan? Ini ya, harusnya bisa dilakukan. Tidak ada sorot-sorot. Ya. Ada yang mau bawa? Ya. Baik, jadi yang harus kita lakukan itu adalah tanda panah biru ke bawah. Ada berapa tanda panah biru ke bawah? 5. Tujuannya itu apa? Menurunkan KU. Apa itu KU? Keseimbangan umum. Keseimbangan umumnya nanti kita turunkan. Gitu loh. Masa kalah dengan OPT? Bagaimana cara menurunkan keseimbangan umum? Menurunkan daya dukung untuk hama tersebut. Jadi kalau 3 kali musim tanam menyediakan daya dukung banyak, 4 kali juga lebih banyak. Jadi oleh karena itu kalau kita ingin menanam 4 kali tanam, perlu kita perhatikan benar-benar bagaimana upaya kita bisa menurunkan daya dukung lingkungan tadi itu. Itu harus kita lakukan. Kalau daya dukung lingkungan itu turun, berarti puncak akan turun. Kalau puncaknya turun, berarti akan berada di bawah ambang ekonomi. Sehingga setiap kali kita pengamatan mingguan, tidak pernah mencapai ambang ekonomi. Dan dengan begitu tidak butuh pesti. Dan ya sudah itu. Tinggal kita pelajari bagaimana kita menurunkan daya dukung lingkungan tadi itu. Yang membuat makanan tidak enak dimakan, resisten. Apalagi tidak enak dimakan lagi, jangan menggunakan nitrogen tinggi-tinggi. Apalagi kita gunakan itu semua. Nanti daya dukung lingkungan akan turun. Ya, langsung berikutnya. Nah, ini. Jadi kalau yang biru itu menunjukkan ketika kita belum memelihara atau memperbaiki keseimbangan umum. Keseimbangan umum lama masih ada di situ. Tapi begitu kita melakukan rekayasa ekologi, harapannya keseimbangan umum lama akan turun membentuk keseimbangan umum baru. Kalau keseimbangan umum baru terbentuk, maka puncak populasi tidak akan mencapai ambang ekonomi. Selesai sudah. Bagaimana caranya sebetulnya? Kasarnya, perhatikan praktek bercocok tanam yang baik dan benar. Insya Allah bisa selesai. Yang justru itu oleh sebagian besar petani ditinggalkan. Karena apa? Tidak modern Pak. Apa itu bercocok tanam itu? Yang modern itu pakai apa? Drone dan sebagainya itu. Ampun. Harga pestisida 80.000. Tidak menimbulkan kebanggaan Pak. Kalau pestisidanya harganya 200-400 ribu, bangga Pak itu Pak. Bangga yang salah. Ya, sampai di sini. Sampai di sini barangkali ada yang perlu ditanyakan. Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas. Baik, lanjut. Pendekatan yang disarankan adalah melalui rekayasa ekologi, masih yang memanfaatkan kekuatan yang muncul ketika agroekosistem dirancang mengikuti prinsip-prinsip ekologi pertanian. S1 mungkin mendapatkan kuliah agroekologi ya. Yang agrotek, yang tidak dapat. Jadi yang dapat hanya ekologi saja. Karena ekologi itu sudah agak jauh dipakai. Ekologi yang terpakai untuk agroekosistem namanya agroekologi. Ya, yang kita bicarakan banyak hal tadi itu banyak aspek agroekologinya. Jadi kita dengan melakukan rekayasa harapannya agroekosistem itu akan bangkit dan mampu mengatur dirinya sendiri. Nah itu loh, Mas, Mbak, harapannya. Jadi agroekosistem bisa mengatur dirinya sendiri kalau kita bantu, kita dampingi.
Bisa. Itu yang namanya sustainable agriculture. Pertanian yang berkelanjutan itu adalah pertanian yang tidak butuh apa-apa, karena pertanian itu dari pertanian itu, oleh pertanian itu, untuk pertanian itu. Petani melarat itu, tapi benar. Dari oleh untuk. Selama ini kan petani kalau nggak beli, katanya nggak modern Pak, beli Pak. Ya, jadi oleh karena itu petani kita itu sekarang cenderung ke ketahanan pangan, bukan ke kedaulatan pangan. Petani kita belum berdaulat. Jual kok jual gabah. Petani yang benar jual beras. Petani horti itu loh yang bagus. Makanya tidak ada petani horti melarat. Kaya-kaya. Penduduk akhir atau setengah akhir. Kalau kita jual gabah, kasihan petani ini. Kita pelihara tanamannya, kita dampingi cara budidaya yang baik dan benar, sehingga rendemennya meningkat. Tapi dia jual gabah, siapa yang untung? Pengepul. Sehingga kalau ada harga beras naik, petani tetap tidak akan dapat manfaat. Harga beras turun juga tidak merugikan. Nah, dia tetap jual gabah. Siapa yang peduli tentang hal ini? Bukan bidang saya Pak, bidang Anda. PHT laksanakan dengan mereka. Biasakan mereka menghitung biasa tani. Mereka akhirnya tahu, lupa kalau saya jual gabah ternyata hanya sekian. Tapi kalau saya jual beras, rendemennya dengan PHT bisa naik 73%. Bayangkan itu. Dia yang habis karena hama penyakit terbatas. Ya, lanjut. Salah kaprah yang ketiga, mencari pengganti pestisida sintetis asalkan ramah lingkungan. Pekerjaan para PPAH itu masih seperti ini. Masih seperti ini. Mencari pengganti pestisida sintetis. Waduh, kok masih itu yang dilakukan. Jadi kiosnya berubah. Dulu jual yang organik, sekarang jual yang organik. Tapi cara berpikirnya masih petani konvensional, bukan petani PHT. Ya, contoh refugia sebagai pengganti pestisida sintetis. Pak, ini kok nggak turun ya petani hamanya? Saya sudah menggunakan refugia, loh, dianggap pestisida refugia. Gimana ini? Pesnap sebagai pengganti pestisida sintetis. Wah, gawat ini. Nggak akan pernah menang. Sejajar aja nggak mungkin. Supaya sama, gimana yang dilakukan? Pestisida nabati dicampur minyak tanah. Coba. Kacau cara berpikirnya. Ini harus sampai totalitas. Harusnya sampai kepada petani. Yang ketiga, agen hayati sebagai pengganti pestisida sintetis. Itu lagi tidak akan pernah mungkin tuh. Dua hal itu, yang satu itu memang pembasmi, namanya pestisida. Kalau agen hayati, namanya pengatur regulasi. Dianggap sama, ya gawat. Pasti kecewa petani. Untuk itu akhirnya apa? Pesnapnya dicampur, agen hayatinya juga dicampur macam-macam dari itu. Lanjut. Jadi yang dilakukan petani sekarang itu lebih banyak ke menyelesaikan kasus per kasus diselesaikan. Artinya apa? Segera setelah itu hancur lagi, meledak lagi. Bukan akar masalahnya. Kalau akar masalah diselesaikan dengan rekayasa ekologi. Lanjut. Ini lanjut lagi. Salah kaprah yang keempat. Penerapan PHT lebih menekankan pada taktik mengendalikan OPT, mengurangi gejala kerusakan. Itu ada yang aneh kalau saya mengatakan itu sebetulnya aneh. Menurut Anda semua tidak akan aneh. Memang begitu Pak. Populasinya meningkat, serangannya berat, semprot, gitu kan? Apa yang salah? Coba kita buka. Kalau hal itu memang benar, mengapa populasi OPT dan serangan kembali menang? Tapi mengapa serangan hama meningkat lagi? Berarti cara berpikir kita ada yang salah. Coba kita buka. Nah, ini fenomena gunung es. Nah, yuk,
Jadi fenomena gunung es itu adalah merujuk pada kondisi penampakan puncak gunung es di atas permukaan air, sebenarnya merupakan bagian kecil dari gunung es. Puncaknya itu kecil. Yang sebetulnya yang bikin masalah itu yang mana? Yang tidak kelihatan. Gunungnya itu ada di dalam samudra seluas itu. Dan yang menimbulkan menimbulkan tenggelamnya kapal Titanic itu karena itu. Ya lanjut. Nah ini Titanic ini hancur karena gara-gara apa? Menghantam gunung es. Ketika dilihat dari jauh, kecil, hantam aja. Kapal raksasa kan ini. Hantam keluar, pecah. Karena apa? Yang ngena itu adalah gunungnya, gunung esnya yang mana? Ya. Nah itu penyebab Titanic tenggelam. Coba kita membuat padanan ini. Kita berpikir analogi dengan ini, yaitu fenomena gunung es untuk menyelesaikan masalah perlindungan tanaman. Lanjut. Jadi berhenti di situ. Fenomena gunung es, masalah perlindungan tanaman. Itu kan populasinya akan meningkat. Itu kan yang tampak. Serangannya meningkat. Itu kan yang tampak. Untuk itu maka perlu dihabiskan. Coba satu klik. Sebetulnya populasi meningkat, serangan meningkat itu akibat atau penyebab? Jangan malu-malu lah. Akibat toh? Loh akibat kok disemprot? Kapan selesainya? Iya atau iya? Iya, seharusnya kita cari. Ya. Inilah yang harus kita cari, akar masalah. Atau penyebab ini yang harus kita cari. Ada di mana? Di gunung itu, ketutup laut. Itu yang harus kita cari. Jadi terapi kita akan benar kalau itu kita lakukan. Lanjut. Ya. Jadi harusnya bagaimana? Kita cari itu akar masalahnya itu ada di situ. Antara lain, misalnya, ternyata ada hubungannya dengan budidaya monokultur secara luas. Nah kalau budidaya kita selama ini kita tetapkan biarkan seperti itu, ya artinya apa? Kita tidak pernah menyelesaikan akar masalah. Wah, Pak Gadot ini cari musuh. Semuanya musuh kita nanti Pak kalau kita menanam tidak monokultur. Enggak seperti itu sebetulnya. Kita bisa Pak membuat variasi tanam tadi itu, antara lain tanam padi ya jangan sendirian, asolanya ditanam, gulmanya jangan dihabiskan, padinya beberapa lain kita tanam dengan umur yang kurang lebih sama. Berikutnya apa? Penggunaan varietas peka jangan digunakan. Berikutnya bahan organik tanah rendah. Jadi petani itu, Pak pernah menggunakan pupuk organik? Pernah Pak. Kapan? 10 tahun yang lalu. Tidak paham. Berikutnya pH tanah asam. Bertani di lahan yang asam, bertani di lahan yang sakit, tanamannya sakit-sakitan, akhirnya gampang terserang sama penyakit. pH asam itu cocok untuk patogen, tapi tidak cocok untuk PGPR. Asam-asemen katanya orang Jawa. Lanjut. OPT kebal pestisida, ya. Masalah sosial ekonomi petani, dampak perubahan iklim, ini yang tidak pernah kita suruhkan kepada petani. Pak, sekarang bertani kita itu semakin repot ya Pak. Semuanya serba tidak benar. Kenapa? Karena ada masalah kita Mbak, namanya dampak perubahan iklim. Ini belum keseluruhannya masuk kepada petani kita. Apalagi Bang, nanti ya gitu. Hama belum selesai, penyakit belum selesai, gulma belum selesai, iklim. Iklim itu apa? Binatang apa? Sudah. Kacau. Berikutnya adalah tanah dibiarkan terbuka, tidak pernah menggunakan cover crop. Lahan iklim di tropis itu sangat peka dengan rata-rata suhu yang tinggi, hujan yang tinggi, cahaya matahari dengan intensitas yang tinggi, sehingga kandungan bahan organik kita seringkali hancur-hancuran. Udah begitu tidak pernah ditambahkan, tidak pernah dirotasi dengan legum, ya rusak sudah. Aplikasi pupuk kimia berlebihan, kemudian apalagi kerusakan terasiring, pengelolaan naungan, dan kekurangan hara. Apa masih ada yang lain? Masih ada celah itu kalau mau dipikirkan. Masih banyak hal akar masalah tadi yang belum teridentifikasi.
Belum lagi kalau kita berpikir interaksi, karena semuanya tidak akan pernah berangkat sendirian, tidak bisa, mereka akan bekerja bersama-sama. Pak, jadi repot sekarang, mundur aja. Oh, enggak jadi repot sekarang. Anda tahu sekarang. Anda tahu dan paham. Anda tahu dan paham sekarang. Jadi tetap saja jadikan petani menjadi teman diskusi. Jangan jadikan petani menjadi pendengar yang baik. Jangan teman diskusi. Karena apa? Melalui itulah kita meracuni mereka. Melalui itulah kita meracuni cara berpikirnya. Melalui cara ini Pak Gatot meracuni Anda semua. Ya, kok mau? Lanjut. Mutu Pegadaian itu kan katanya memecahkan masalah tanpa masalah. Ya, dengan berpikir strategi. Utamakan berpikir strategis. Rencana. Lakukan, kontrol, evaluasi. Itu mestinya. Pak, apa petani bisa seperti itu? Dalam kebiasaan keseharian yang diwariskan kebiasaan itu oleh petani kuno, seperti itu mending diwariskan itu. Yang merusak ya revolusi hijau, tanda petik. Ya, daripada bingung-bingung cari hitamnya kambing, cara itu aja. Lanjut. Ada anggapan PHT itu sudah saya anggap sudah cukup. Ini ada anggapan PHT itu petanya bermacam-macam. Ada PHT tidak lanjut, ada PHT skala luas, PHT teknologi, PHT ekologi, PHT biointensif, PHT merancang ulang bersistem, PHT ramah lingkungan, MTS, ada PHT MTS, PHT Demaria, dan masih banyak lagi. Itu semua sebetulnya adalah model penerapan PHT. PHT-nya itu satu. Model penerapannya siang. Dan jangan bangga kalau menciptakan model yang baru. Nggak usah lah. Sempurnakan yang sudah ada. Itu aja saya kira. Jadi jangan diciptakan yang baru lagi. Karena apa? Kasihan petani nanti itu. Apalagi. Ya, bentuk apalagi benturan kepentingan. Lanjut. Nah, salah tafsir tentang PHT. Pertama, PHT bukan sekedar menggabung-gabungkan cara. Bapak, kalau satu aja bisa, kenapa harus digabung-gabungkan? Asalkan keputusan untuk menggabung-gabungkan dan tiga itu melalui perencanaan tadi itu, strategi tadi itu, silakan. Bukan banyak semakin bagus, katanya siapa? Tambah bingung kira-kira. Mana yang paling penting itu? Ya. PHT tidak anti pestisida. Tidak ada PHT mengatakan PHT itu anti pestisida. Siapa bilang? Buktinya Pak Gatot banyak musuhnya, ya mungkin. Tapi saya tidak menganggap musuh. Teman diskusi. PHT tidak anti pestisida, tetapi PHT juga bukan berarti menganjur penggunaan pestisida. Bukan penganjur. PHT bukan hanya sekedar penggunaan pestisida bijaksana dan pestisida terakhir, bukan itu. Ini kan yang sering Anda dengar. Ya atau iya? Iyalah. Pestisida yang terakhir. PHT bukan organik, bukan. Tetapi PHT bila dirancang dengan baik dan benar, insya Allah kita bisa mewujudkan pertanian organik, termasuk juga mewujudkan pertanian yang sustainable. Bisa ke sana. Ya. PHT tidak sustainable, tetapi bisa kita rancang. PHT bukan sekedar pengendalian ramah lingkungan. Ini lagi. Dikit-dikit ramah lingkungan. Apa memang itu sih sebetulnya PHT itu? Terus PHT bukan sekedar menggantikan pestisida sintetis dengan cara pengendalian ramah lingkungan. Dalam pandangan PHT, teknologi itu penting. Lebih penting lagi adalah strategi. Itu mudah-mudahan membuka bahan untuk diskusi bersama kita nanti ya. Diizinkan untuk minum?